Bab 486. Pertempuran balas dendam. Apa? Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Semua orang meregangkan leher mereka dan melihat dengan hati-hati ke kepala yang berdarah itu. Tiba-tiba terdengar teriakan. Itu benar-benar Tuan Muda. Ya Tuhan. Itu kepala Tuan Muda. Petik 2. Tuan Muda sudah mati. Dia meninggal dengan sangat menyedihkan. Petik 2. Petik 2. Boom. Sun Menggong seperti disambar 5 petir. Tubuh harimau bergetar. Dan dipukul dengan keras hingga hampir tidak dapat berdiri. Segera, Sun Menggong, yang menyadari bahwa putranya telah meninggal, menengadah ke langit dan meraung dengan air mata berlinang. Tidak, Sun Menggong pingsan. Kali ini, dia meminta putranya untuk secara pribadi memimpin para master elit untuk mencegat dan membunuh Qin Feng. Dia berpikir bahwa dengan perlindungan ribuan master seni bela diri dan 4 makhluk abadi, dia akan aman. Tanpa diduga, ketika dia kembali, putra kesayangannya Sun Tianyu hanya memiliki satu kepala yang tersisa. Rasa sakit yang luar biasa karena kehilangan seorang putra langsung membuat Sun Mangong langsung bersedih dan langsung menangis. Nak, anak yang malang. Kamu mati dengan cara yang menyedihkan. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membiarkanmu mengambil risiko. Kalau tidak kamu tidak akan menderita pembunuhan seperti itu. Menyerang. Dan aku akan diberikan rambut abu-abuku. Pria berambut hitam. Petik 2. Petik 2. Sun Menggong kehilangan putra kesayangannya dan langsung menangis sedih. Semua anggota keluarga Sun yang hadir juga sangat sedih dan menitikkan air mata. Di depan rumah terdengar tangisan. Berhentilah menangis. Saat ini, Qin Feng berkata dengan nada mendominasi. Sun Tianyu baru saja mengambil langkah pertama. Jangan khawatir. Saya akan segera menghancurkan ambang pintu keluarga Sun dan membasuh seluruh keluarga Sun Anda dengan darah. Kalian semua cucu. Setiap anggota keluargaku akan mati. Terutama kamu, Sun Menggong. Kamu membunuh ibuku. Bukan saja kamu tidak menunjukkan penyesalan apapun, tetapi kamu juga menangkap wanita dan anak-anakku. Ini adalah kejahatan keji yang tidak dapat diampuni. Dan kematian bukanlah hal yang disayangkan. Segera, kamu akan bertemu kembali dengan putramu yang berharga di bawah tanah. Petik 2. Petik 2. Ho 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 ho. Petik 2. Dia telah kehilangan putra kesayangannya. Dan dia sudah berada di ambang kesedihan dan kehancuran. Ketika dia terstimulasi oleh kata-kata Qin Feng, dia menjadi semakin marah dan jahat. Seperti binatang buas yang marah. Benar-benar kehilangan akal sehatnya. Sialan. Mata harimau merahnya menatap Qin Feng. Hampir menyemburkan api kemarahan. Nadanya bahkan lebih menjijikkan. Dan dia mengertakkan gigi. Kamu bocah. Kamu sangat berani. Tianyu adalah putra kesayanganku. Beraninya kamu membunuhnya. Aku bersumpah aku tidak akan pernah melepaskanmu. Jika aku ingin membunuhmu, aku juga akan memenggal kepalamu. Dengan putraku Tianyu, niat membunuh muncul di antara kalimat itu. Qin Feng berkata dengan nada menghina. Sun Menggong, kamu terlalu percaya diri. Apakah kamu lupa apa yang terjadi pada 4 bajingan Lin Xuans, Tang Qingchang, Zhang Daoxuan, dan Xing Ruhu? Mereka semua mati karena aku. Di tanganku. Aku, Qin Feng, tidak akan mengampuni kalian para pembunuh. Aku akan mengirimmu ke neraka bersama-sama. Bocah sialan. Aku akan membunuhmu. Sun Menggong tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan putranya. Benar-benar kehilangan akal sehatnya. Saya melihatnya penuh dengan niat membunuh. Meletus dengan momentum yang mengejutkan. Dan menamparkan dengan tangannya yang besar. Boom! Dengan satu pukulan telapak tangan. Pilar besar berpernis merah di depan rumah Sun langsung hancur menjadi bubuk. Dan di dalam asap dan debu reruntuhan, sebenarnya ada tombak yang berdiri. Tombak itu panjangnya sekitar 7 kaki. Memancarkan cahaya dingin dan memancarkan aura pembunuh yang tak ada habisnya. Ini adalah senjata ilahi klan yang diturunkan dari nenek moyang Raja Timur Laut,
tombak penghancur langit dan penghancur bumi. Itu telah disegel di tiang pintu dan telah melalui perubahan selama ratusan tahun. Karena keluarga Sun terlalu kuat, senjata ajaib yang ampuh ini tidak pernah layak digunakan oleh keluarga Sun selama ratusan tahun. Tapi hari ini berbeda. Semua tuan di bawah komandonya dimusnahkan. Tuan muda dibunuh. Dan pemimpin 100 jenderal datang untuk membalas dendam. Dan bahkan datang untuk membunuhnya. Dalam sejarah keluarga Sun yang berlangsung selama ratusan tahun, belum pernah ada situasi berbahaya seperti sekarang ini. Selain itu, Sun Menggong sangat marah pada Ling Tian. Dia tidak tahan. Bocah nakal. Hari ini, aku akan menggunakan senjata leluhur yang menghancurkan langit dan bumi ini untuk memusnahkanmu. Balas dendam untuk putraku Tianyu. Setelah mengatakan ini, Sun Menggong membawa kekuatan dan bumi menghancurkan roh jahat. Dia bergegas menuju Qin Feng seperti orang gila. Tombak tajam itu memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan, sering menusuk dada Qin Feng. Keahlian menembak Sun Menggong sangat mendominasi. Tajam seperti listrik, seperti hujan badai yang dahsyat. Niat membunuh dari tombak itu menjangkau ratusan mil di sekitarnya, dan semua orang tercekik karenanya. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Qin Feng juga memiliki semangat juang, penuh energi, dan menghadapi Sun Menggong dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Saat berikutnya, pedang dan senjata bertabrakan. Kiang, kiang, kiang. Di tengah cahaya listrik dan batu api yang berbahaya dan menakutkan, kedua pria itu bertarung dengan sekuat tenaga. Sangat sengit. Gelombang udara yang dahsyat meletus satu demi satu, dan angin kencang menyapu seluruh tempat. Anak-anak keluarga Sun di sekitar semuanya ketakutan. Mata mereka ngeri, melihat pertempuran yang hampir mempesona di depan mereka. Mereka semua merasakan ketakutan dan keterkejutan yang mendalam. Khawatir tersapu. Mereka lari ke segala arah. Adegan sedang kacau. Rasa sakit karena kehilangan putranya benar-benar membangkitkan keganasan dan niat membunuh Sun Menggong. Dia memegang senjata ajaib di tangannya. Dan serangan ganasnya tidak pernah berhenti. Seolah dia tak kenal lelah. Namun, dia telah membunuh Qin Feng untuk waktu yang lama. Tetapi dia tidak bisa menggoyahkan Qin Feng sama sekali. Malah dia kelelahan dan terengah-engah. Sun Menggong sangat cemas. Itu saja, di bawah hujan lebat tembakan. Keterampilan tubuh Qin Feng seperti bayangan dan tidak dapat diprediksi. Pada saat yang sama, dia memegang pedang pembunuh naga dan dengan tajam memblokir semua serangan dominan Sun Menggong. Di saat yang sama, dia tidak lupa mengolok-olok dirinya sendiri. Sampah, Sun Menggong. Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, maka kamu ditakdirkan untuk mati hari ini. Petik 2. Mencari kematian. Sun Menggong marah dan cemas. Dan langsung berteriak, dasar bocah. Jangan terlalu sombong. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan tombak keluarga Sunku. Lihatlah gayaku yang menghancurkan langit. Setelah mengatakan ini, dia meledak dengan momentum dan menari-nari yang menghancurkan surga dan tombak yang menghancurkan bumi seperti dewa. Dalam waktu singkat, ribuan tombak ditembakkan. Desir, desir, desir. Tiba-tiba, langit dipenuhi bayangan senjata. Seperti hujan badai yang berbahaya. Tajam dan cepat. Ia menyerang Qin Feng. Sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Oke, anggota keluarga Sun. Yang dengan gugup menyaksikan pertempuran itu. Menjadi bersemangat ketika mereka melihat bayangan senjata yang menakutkan menyerang Qin Feng. Mereka mengangkat tangan dan berteriak. Berseru lagi dan lagi. Ada di sini. Keterampilan pamungkas tombak keluarga matahari. Gaya penghancur langit. Dengan itu, kepala keluarga sudah marah. Anak ini Qin Feng pasti akan mati. Ya, dia akan tamat. Bab 487 Kegilaan Terakhir. Bocah bau. Setelah melakukan trik leluhurnya, Sun Mangong meraung dengan niat membunuh dan ekspresi garang. Kamu membunuh anakku. Kamu sangat keji. Pergilah ke neraka.
Aku khawatir aku takut setengah mati. Bagaimanapun, ini adalah jurus pembunuh terakhir Sun Mengong, raja bela diri yang hebat. Terlebih lagi, rasa sakit karena kehilangan seorang anak berubah menjadi kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Pukulan ini sempurna, tapi Qin Feng tidak takut sama sekali. Dia memegang pedang ilahi di tangannya. Matanya tajam. Dia tampak agung. Dan dia berteriak dengan anggun. Pergi ke neraka, lelucon yang luar biasa. Saya, Qin Feng Xing, telah bertindak jujur. Dan saya layak atas langit dan bumi. Dan layak atas hati saya. Di sisi lain, Anda, Sun Mengong, membunuh orang yang tidak bersalah orang tanpa pandang bulu demi keuntungan. Menyebabkan ibuku meninggal secara tidak adil. Itu hanyalah kejahatan keji. Kamu adalah babi dan anjing. Itu lebih baik. Bukankah seharusnya kamu, pencuri tua, yang pantas masuk neraka? Setelah mengatakan ini, mata Qin Feng berkedip. Dan dia dengan cepat mengaktifkan teknik Phoenix Heaven. Dan 9 dantian yang mengejutkan di tubuhnya secara bersamaan meletus seperti gunung berapi. Momentumnya terus meningkat. Boom, boom, boom. Tepat ketika bayangan senjata di langit menyerang, mereka hampir dapat dijangkau. Dia sangat marah dan menyerang dengan pedang yang mengejutkan. Oh, meskipun keduanya berada di alam Martial King. Tapi Qin Feng, Raja Seni Bela Diri, jauh lebih kuat dari Sun Mengong. Karena 9 dantian di tubuhnya, kekuatannya setara dengan 9 Raja Bela Diri yang ditumpangkan. Bagaimana Sun Mengong bisa bersaing? Di tengah kilat dan batu api, Qin Feng menebas bayangan tombak di seluruh langit dengan satu pedang, dan langsung mematahkan tipuan Sun Mengong. Pada saat yang sama, pedang tersebut menembus kehampaan dengan momentum yang tiada henti dan menyerang Sun Mengong dengan tajam. Cua, dalam sekejap, pelindung tubuh baja halus Sun Mengong terpotong-potong dalam sekejap, dan luka ganas terbuka langsung di dadanya. Darah beterbangan di langit. Ah, Sun Mangong terluka parah dan kesakitan. Dia terguncang dan terbang mundur beberapa meter. Bahkan tombaknya telah dicabut. Boom! Dengan suara keras, Sun Mengong menghantam pintu berpernis merah dengan keras. Ambang pintu langsung runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Ya Tuhan, Tuan, bagaimana mungkin? Tuan keluarga telah dikalahkan. Itu terlalu menakutkan. Titik. Pemimpin 100 jenderal ini adalah monster. Petik 2. Pemandangan yang mengejutkan ini. Semua anggota keluarga Sun yang hadir tercengang dan sangat terkejut. Dalam benak mereka, kepala keluarga, Sun Mengong, selalu tak terkalahkan. Tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Dia bisa disebut sebagai pahlawan yang tak tertandingi. Tanpa diduga, kepala keluarga yang agung dan mendominasi hari ini jatuh ke tangan seorang anak laki-laki. Terlebih lagi, dia gagal total. Sialan, di reruntuhan, Sun Mengong berjuang kesakitan. Pedang Qin Feng benar-benar menakutkan. Jika bukan karena lapisan tebal pelindung baja halus di tubuhnya yang mengimbangi sebagian besar kekuatannya, saya khawatir, dia akan terbelah dua oleh pedang Qin Feng. Namun meski begitu, lukanya masih serius. Rasa sakit yang hebat membuat Sun Mangong tampak pucat, berkeringat dingin, dan hampir pingsan. Apakah kamu masih hidup? Qin Feng menatap dingin ke arah Sun Mengong yang menyedihkan dan malu. Matanya sedingin salju. Namun, saya melihat bahwa Anda sudah setengah melangkah melewati gerbang neraka. Mengirimmu dalam perjalanan dan memberimu waktu yang menyenangkan. Petik 2 petik 2. Kamu bocah. Kamu memang kuat. Tapi jangan lupa bahwa hidupmu masih ada di tanganku. Sun Mengong yang menyakitkan menatap Qin Feng dengan kesal dan meraung dengan gigi terkatup. Kemarilah, bawa wanita itu ke sini untukku. Sekelompok murid keluarga Sun mengawal seorang wanita lemah dan mendorongnya keluar dengan kasar. Itu adalah Lin Qingge. Qingge, Qin Feng terkejut dan langsung bertanya, apa kabar? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lin Qingge sangat bersemangat. Dengan air mata berlinang, menatap kekasihnya dari kejauhan. Qin Feng,
Aku tahu kamu akan datang untuk menyelamatkanku. Sayang dan aku telah menunggumu. Petik 2. Hati Qin Feng menegang saat dia melihat wanita tercintanya disandera oleh keluarga Sun. Qingge adalah wanita yang sangat dia cintai. Terlebih lagi, dia masih mengandung sepasang anak kembar di dalam perutnya. Itu adalah buah dari cintanya dan Lin Qingge satu sama lain. Apapun yang terjadi, tidak boleh ada kesalahan. Sun Mengong. Qin Feng menatap Sun Mengong dengan mata membara dan berteriak dengan anggun. Segera mainkan Qingge. Jika tidak, aku akan menghancurkan keluarga Sunmu hari ini. Petik 2. Sun Mengong mendengus dingin dan berkata dengan kesakitan. Kamu bajingan. Jika kamu membunuh anakku, aku tidak akan pernah sama denganmu. Wanitamu juga harus mati. Biarkan dia pergi. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Tidak mungkin. Sun Mangong berkata dengan mata sinis. Qin Feng, tolong dengarkan aku. Jika kamu menginginkan wanita ini dan anak di dalam perutnya untuk bertahan hidup, kamu harus menyetujui persyaratanku. Aku ingin kamu segera bunuh diri dengan pedangmu. Petik 2. Apa? Qin Feng kaget saat mendengar ini. Penuh kebencian, Qin Feng mengertakkan gigi, marah, dan tinjunya mengepal dengan keras. Dengan temperamen Sun Mengong, bahkan jika dia melakukan apa yang diperintahkan dan bunuh diri dengan pedangnya, Qingge dan anak-anaknya tidak akan bisa melarikan diri. Binatang buas ini pasti akan membunuhnya dan menguburkan putranya Sun Tianyu bersamanya. Dia benar-benar tidak bisa menyetujui permintaan ini. Qin Feng, apa kau tidak mendengar? Sun Mengong menatap Qin Feng dan mengancam dengan keras. Bunuh dirimu segera. Jika tidak, aku akan segera membunuh wanita di depanmu ini. Petik 2. Lakukan segera. Petik 2. Kamu mengalami delusi. Qin Feng berteriak dengan marah. Kamu orang yang tidak tahu malu. Bahkan jika aku bunuh diri, kamu tidak akan melepaskan wanita dan anak-anakku. Aku bodoh. Tanda seru petik 2. Ini sudah menjadi pertarungan sampai mati antara kamu dan aku. Bahkan jika Qin Feng benar-benar mati, Sun Mengong pasti tidak akan membiarkan Lin Qingge hidup. Kedua anak di perutnya adalah benih Qin Feng. Begitu mereka lahir dan tumbuh dewasa, suatu hari nanti mereka pasti akan menjadi bencana yang tidak diketahui. Dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Dan dia pasti akan memberantasnya. Dan mengapa bukan Qin Feng? Dia memendam kebencian terhadap Patrisida dan keluarga Sun tanpa malu-malu menangkap wanita dan anak-anaknya. Dia sudah bersumpah bahwa perjalanan ini akan menghancurkan ambang pintu keluarga Sun. Biarkan keluarga Sun berdarah seperti sungai. Kebencian ini tidak ada solusinya. Sun Mengong, sebaliknya, benar-benar marah dan gila. Matanya langsung merah dan dia kehilangan kendali atas emosinya. Sialan, karena kamu tidak setuju, maka aku akan membunuh wanita ini. Skenario terburuknya adalah kita semua mati bersama. Bahkan jika aku mati, aku akan membiarkanmu hidup dalam kesakitan. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Sun Mengong menghunus pedangnya. Matanya sama kejamnya dengan binatang gila. Dan dia menikam perut Lin Qingge dengan pisau. Ayo mati bersama. Bab 488. Hancurkan ambang pintu hingga berkeping-keping dan musnahkan 9 suku. Ah, wajah Lin Qingge menjadi pucat. Dia menyaksikan tanpa daya saat wajah panik Sun Mengong dan pisau panjang mematikan itu menusuknya dengan keras. Matanya penuh keputusasaan. Dia bisa saja mati, tapi dia akan kehilangan kedua anaknya di dalam perutnya. Anak itu tidak bersalah. Tiba-tiba, Lin Qingge menangis dan menutup matanya dengan putus asa. Tidak, mata Qin Feng merah dan dia meraung. Namun, jarak antara dia dan Sun Mengong terlalu jauh. Dan binatang tua itu dengan licik bersembunyi di balik Qingge. Belum lagi di luar jangkauannya. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan magis kitab surga untuk membakar langit, tidak ada jaminan bahwa Qingge dan anaknya tidak akan terluka.
Qin Feng hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Sun Mengong menjadi gila dan menikam Lin Qingge dengan pisau. Dia putus asa, tapi tidak berdaya. Pada saat ini, Qin Feng tidak dapat membayangkan betapa menyakitkannya kehilangan wanita yang sangat dia cintai dan dua anak yang belum pernah dia temui karena perlindungannya yang buruk. Hatinya hancur. Pada saat kritis itu, tiba-tiba, pemandangan luar biasa terjadi. Boom! Cahaya menyilaukan muncul dari perut buncit Lin Qingge. Ding! Pisau panjang di tangan Sun Mangong terbang ke langit di tempat seolah-olah dipantulkan oleh kekuatan yang sangat besar. Apa? Sun Mengong terkejut. Dan sebelum dia sempat bereaksi, cahaya itu menerpa dirinya, menyebabkan dia muncrat darah. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Qin Feng juga terkejut. Dia tidak menyangka fenomena menakjubkan seperti itu akan terjadi ketika hidup dan mati dipertaruhkan. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia bereaksi dengan cepat. Dengan tatapan tajam di matanya, kemarahan Ling Tian meledak. Pencuri anjing, kamu penuh dengan kejahatan. Pergilah ke neraka. Qin Feng bergegas keluar, terbang dengan tendangan, dan menerbangkan senjata yang menghancurkan dunia ke tanah. Hus, tombak itu meledak dengan cahaya dingin yang menakjubkan, menembus kekosongan dalam garis lurus, dan menusuk. Boom! Saat berikutnya, itu secara akurat menembus hati Sun Mengong. Ah! Sun Mangong langsung ditusuk dan diterbangkan, lalu didorong ke belakang oleh tombak yang menakutkan itu. Akhirnya, dia tertembak ke dinding. Tidak bisa bergerak. Berlumuran darah. Puff! Sun Mengong tertembak tepat di jantungnya dan menderita luka parah. Darah muncrat di tempat. Bau, kecil, nak. Matanya yang merah menatap Qin Feng dengan menyakitkan. Dan dia berkata dengan kesal dan enggan, aku tidak bisa membunuhmu. Aku benci, aku benar-benar tidak mau menerimanya. Tapi, jangan berpuas diri. Selain aku, ada lebih banyak orang menakutkan yang membunuh ibumu saat itu. Tunggu, mereka telah mengetahui keberadaanmu dan akan datang untuk membunuhmu. Aku menunggumu di neraka. Setelah menggunakan kekuatan terakhirnya, dia mengucapkan kata-kata ini dengan kesal. Sun Mengong tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mati di tempat. Ya Tuhan. Kepala keluarga sudah mati. Sudah berakhir. Lari. Mereka lari dengan panik, menangis dan berteriak keras. Aku bersumpah hari ini, aku akan menghancurkan ambang pintu keluarga Sun dan menghancurkan 9 klan keluarga Sun. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Mata Qin Feng dingin dan tegas. Auranya dingin dan kejam. Dan dia mulai membunuh di tempat. Persetan. Tanda seru petik 2. Sambil memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Dia bergerak di antara kerumunan seperti hantu. Kemanapun dia pergi, cahaya dingin menghancurkan segalanya. Anggota keluarga Sun yang melarikan diri ke segala arah berteriak dengan sedih dan jatuh ke dalam genangan darah. Mayat berserakan di tanah dan darah mengalir ke sungai. Dalam waktu singkat, Qin Feng membunuh semua anggota keluarga Sun. Di bawah kemarahannya yang luar biasa, Istana Timur Laut menjadi reruntuhan. Dan ribuan anggota keluarga Sun terbunuh. Tidak ada seorang pun yang hidup. Injak ambang pintu hingga berkeping-keping dan musnahkan 9 suku. Qin Feng melakukan apa yang dia katakan. Qin Feng. Pada saat ini, Lin Qingge bergegas dan melemparkan dirinya ke pelukan Qin Feng. Dia ketakutan dan langsung menangis. Petik 2. Tapi dia masih mengusap rambut Lin Qingge dan mencoba menghiburnya. Tidak apa-apa, Qingge. Orang yang menindasmu sudah mati dan tidak apa-apa. Aku di sini. Jangan takut. Oke. Petik 2. Tapi begitu Qin Feng selesai berbicara, Lin Qingge dalam pelukannya sepertinya tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya. Tubuhnya menjadi sangat lemah dan dia pingsan. Qingge. Qin Feng ketakutan dan segera memeluknya dan memanggil namanya. Tetapi tidak mendapat jawaban. Dia mengerutkan kening. Ekspresinya serius. Dan dia segera merasakan denyut nadi Lin Qingge. Bagus.
Mungkin dia terlalu ketakutan dan disandera di rumah Sun. Dan semangatnya sudah hampir runtuh. Sekarang setelah semuanya selesai, ikatan erat di hatinya tiba-tiba mengendur. Itu sebabnya dia mengantuk. Hah, Qin Feng menghela nafas lega. Mengingat adegan di mana Sun Menggong mengacungkan pisau ke King Ge, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Sekarang, saya masih shock dan ketakutan yang masih ada. Jika sesuatu terjadi pada King Ge, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Tapi pikirkan baik-baik. Apa yang terjadi dengan cahaya misterius yang muncul dari perut King Ge sebelumnya? Dia tidak bisa memahaminya dan tidak repot-repot memikirkannya untuk saat ini. Selanjutnya, Qin Feng menjemput Lin Qingge, menemukan mobil di rumah Sun, dan pergi ke bandara. Segera, dia menyewa penerbangan lain kembali ke Shanghai. Keesokan harinya, akhirnya sampai di cabang Shanghai Longmen. Apa yang terlihat adalah pemandangan kehancuran, tembok runtuh dan rumah-rumah runtuh, dan banyak murid Longmen yang terluka. Jelas sekali, ketika pencuri tua Sun Menggong datang untuk merampok seseorang, saudara-saudaranya bertempur sampai mati. Itu pasti merupakan pertarungan brutal sampai mati. Tuan muda, segera. Zhu Xiaojun datang dengan penuh semangat dan sangat gembira saat melihat Qin Feng menggendong Lin Qingge. Di saat yang sama, ia juga menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan dan segera mengoreksi dirinya sendiri. Tuan Qin, Anda secara pribadi mengambil tindakan dan menyelamatkan Nona Lin. Bagus sekali. Saudara-saudara sangat khawatir. Berhentilah berpura-pura. Qingge sudah pingsan. Segera bersihkan kamar. Ya, Zhu Xiaojun berkata. Masih ada beberapa rumah utuh di belakang. Saya akan segera mengaturnya. Segera, Qin Feng membawa Lin Qingge ke kamar. Dan dengan hati-hati meletakkannya di tempat tidur. Dengan mata lembut. Tutupi dia dengan selimut. Saudaraku, kamu kembali. Kamu membuatku khawatir sampai mati. Saat ini, Qin Hongyan mendengar berita itu dan berlari. Ketika dia melihat Qin Feng berlumuran darah, matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Saat berikutnya, kedua bersaudara itu berpelukan dengan penuh kasih sayang. Di sampingnya, Lin Qingge sedang tidur nyenyak. Reuni keluarga, krisis berbahaya ini akhirnya teratasi. Bab 489 Utusan Kekaisaran ada di sini. Melihat Qin Feng telah membawa Lin Qingge kembali, Qin Hongyan sangat bersemangat dan dengan cepat bertanya, "Saudaraku, untungnya kamu kembali dengan selamat. Apakah adik iparku baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, hanya ketakutan. Bangun saja dan semuanya akan baik-baik saja." "Itu bagus." Qin Hongyan menghela nafas lega dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. "Sebelumnya, aku benar-benar takut setengah mati." Kemudian Sun Mangong membawa banyak master untuk bertarung. Aku berharap Xiao Jun dan yang lainnya bertarung sampai mati. Tapi, lawannya terlalu kuat. Ya, mengetahui bahwa mereka akan menangkap adik iparku. Aku ingin membawanya pergi dalam kekacauan itu. Tapi, aku segera pingsan. Petik 2. Saudari. Kamu telah menderita. Qin Feng berkata dengan terharu. Tetapi semuanya sudah berakhir. Dan pencuri tua Sun Menggong itu telah dibunuh olehku. Petik 2. Berikan pada Qingge. Kali ini. Meskipun Qingge baik-baik saja, dia sangat ketakutan. Untuk berjaga-jaga, lebih baik minum obat yang menenangkan. Bagaimanapun, dia sedang hamil dan tidak boleh lalai sama sekali. Segera, Qin Hongyan membawa bahan obat dan menyeduhnya dengan hati-hati. Qin Feng secara pribadi memberi makan Lin Qingge. Dia akhirnya bangun. Qin Feng, Lin Qingge membuka matanya dan bertanya dengan bingung. "Kita, di mana kita?" "Huhai." Tanda seru petik 2. Apakah kamu merasa tidak nyaman?" "Tidak apa-apa, Qin Feng. Terima kasih." Lin Qingge sangat tersentuh mengetahui apa yang telah dilakukan Qin Feng untuknya. Keduanya berpelukan dan menikmati kelembutan. Itu benar. Setelah sekian lama, Qin Feng tiba-tiba bertanya, "Ketika kamu diserang oleh Sun Menggong,
Apa yang terjadi? Sebelumnya di Bingcheng, Sun Mengong yang panik menyandera Lin Qingge. Dia bahkan berusaha melukai anak di perutnya. Pada saat kritis, seberkas cahaya mekar. Cahayanya tidak hanya melindungi Lin Qingge, tetapi bahkan memantulkan pisaunya dan melukai Sun Mengong secara serius. Adegan itu cukup aneh. Qin Feng tidak mengerti. Lin Qingge memegangi dahinya dan berpikir sejenak. Lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi pada saat itu, saya merasakan bayi di perut saya bergerak. Jadilah seorang bayi melindungiku." Itu dia. Setelah mendengar ini, Qin Feng mungkin memahami sesuatu. Kalau dipikir-pikir, ibunya adalah Qin Ruohuang, dan tubuhnya juga dipenuhi dengan darah reruntuhan Kunlun yang berbahaya. Jadi dia mendapatkan tubuh yang murni, kebal terhadap 100 racun dan sangat berbakat. Dan adiknya Qin Hongyan juga menerima darah suci yang dapat digunakan untuk menyembuhkan luka karena garis keturunannya dari reruntuhan Kunlun. Anak yang dia dan Lin Qingge miliki secara alami memiliki darah yang berbeda. Di luar dugaan, kedua anak yang masih dalam kandungan dan belum lahir ini memiliki kemampuan bawaan yang begitu menakjubkan. Inilah jenius sejati. Memikirkan hal ini, Qin Feng tidak bisa tidak menantikannya. Dia berharap dapat segera bertemu dengan kedua anaknya. Pada saat ini, teriakan keras terdengar dari luar pintu. Utusan kekaisaran ada di sini. Petik 2. Tanda seru. Mendengar ini, Qin Feng mengerutkan kening. Sebelum pergi ke Bingcheng, Sang Feng dari Departemen Perang telah meneleponnya dan memintanya untuk meletakkan pisau dagingnya dan menyerah menjadi musuh Raja Timur Laut Sun Mengong. Namun saat itu, dia hanya memiliki niat membunuh di dalam hatinya dan ingin membalaskan dendam ibunya. Di saat yang sama, Lin Qingge tercinta masih berada di tangan Sun Mengong. Tentu saja dia tidak boleh menyerah. Oleh karena itu, Qin Feng mengabaikan penghalang Sang Feng dan bersikeras pergi ke Bingcheng untuk membunuh Sun Mengong. Dan kemudian utusan kekaisaran tiba. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi Qin Feng membawa Lin Qingge keluar rumah. Sepanjang jalan, Qin Hongyan, Zhu Xiaojun, dan semua murid Longmen di cabang, yang mendengar keributan itu, mengikuti Qin Feng. Sekelompok orang meninggalkan rumah itu dengan perkasa. Saya melihat tim besar datang ke sini. Berjalan di depan adalah sekelompok penjaga dengan pedang. Semuanya dengan alis terangkat dan niat membunuh. Di tengah-tengah tim, 8 kuda menarik kereta mewah. Di atas gerbong, seorang utusan kekaisaran duduk. Dia berpakaian mewah dan memiliki sikap yang luar biasa. Dia menyipitkan matanya dan mengamati seluruh tempat. Dan seluruh tubuhnya memancarkan aura orang yang sombong dan superior. Itu disebut menakjubkan. Tak lama kemudian, shuttle bus datang dan berhenti di depan cabang Longmen Shanghai. Di dalam mobil, utusan kekaisaran melihat ke seluruh tempat dan berkata dengan bangga, "Siapa Qin Feng?" Petik 2. Ini saya. Qin Feng maju selangkah dan bertanya dengan tenang, "Bukankah utusan kekaisaran menteri? Apa yang harus dilakukan yang kamu inginkan dariku?" Utusan kekaisaran tidak memberikan wajah apapun kepada Qin Feng. Dia langsung mendengus dingin dan berkata dengan arogan, "Qin Feng, kamu sangat berani. Biar ku beritahu, aku di sini untuk menghakimi kamu hari ini." Persidangan. Qin Feng mengangkat alisnya dan bertanya dengan nada menghina, "Mengapa Anda menghakimi saya? Dan kejahatan apa yang saya lakukan?" "Berani," utusan kekaisaran berteriak. "Anda telah melakukan begitu banyak kejahatan. Dan beraninya Anda mengatakan bahwa Anda tidak bersalah. Izinkan saya memberitahu Anda, setelah kompetisi utusan, Anda mengalahkan banyak jenderal dan memecat sekelompok tetua tanpa izin. Lin Xuans adalah dewa militer Gritsia dan pemimpin 800.000 pengawal istana. Tapi kamu membunuhnya. Tang Qingchang, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Daxia, juga tewas di tanganmu. Kamu bahkan mengabaikan perintah dari atas dan bersikeras membunuh Mengong, Raja Timur Laut. Kamu juga membantai 9 klan keluarga Sun.
dan membantai 3.000 orang, kejam dan kejam. Kamu telah membuat terlalu banyak kesalahan kali ini, dan konsekuensinya sangat buruk. Kamu telah melakukan banyak kejahatan dan tidak dapat dimaafkan. Petik 2 petik 2. Saya berhasil. Qin Feng berkata dengan bangga. Jadi apa? Orang-orang yang saya bunuh semuanya adalah musuh pembunuh ibu saya. Dan mereka semua pantas mati. Halo berani. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda adalah pemimpin dari 100 jenderal, Anda bisa melanggar hukum. Kejahatan yang telah Anda lakukan sudah cukup untuk membuat Anda banyak minum. Oh, Qin Feng bertanya dengan nada menghina. Apa yang kamu inginkan? Utusan kekaisaran berkata dengan anggun. Dengar, ikuti saya kembali ke ibu kota kekaisaran segera untuk diinterogasi. Jika tidak, Anda akan menjadi penjahat paling dicari di Gritsia dari 100 jenderal. Qin Feng mencibir, memandangnya dengan jijik dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Pantas menghakimiku. Kurang ajar. Utusan kekaisaran sangat marah. Saya utusan kekaisaran. Bahkan jika Anda adalah pemimpin dari 100 jenderal, Anda tetaplah orang yang bersalah. Beraninya Anda tidak menghormati saya. Feng sekuat naga. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, jika kamu cukup baik, datang dan coba tangkap aku. Sialan. Utusan kekaisaran sangat marah. Matanya menyemburkan api. Dan kemarahan yang mengerikan meletus di tubuhnya. Langsung memenuhi seluruh tempat. Qin Feng, kamu terlalu sombong. Saya pikir kamu bersulang daripada minum sebagai denda. Kemarilah, tangkap Qin Feng yang bersalah di tempat. Bab 493 Jue muncul. Ya, begitu perintah keluar. Ratusan penjaga dengan pedang di lapangan mencabut pedang mereka dari sarungnya. Penuh dengan niat membunuh. Pergi, pergi, pergi. Mata mereka tajam dan mematikan. Dan mereka bergegas menuju Qin Feng dengan ganas. Dia sangat agresif sehingga dia harus ditangkap saat itu juga. Qin Feng mencibir dengan nada menghina. Dengan ayam dan anjing ini, aku khawatir kamu tidak dapat membawaku pergi. Petik 2. Mencari kematian. Saudara-saudara. Peniru. Bunuh mereka. Petik 2. Dan ini adalah cabang Shanghai Longmen. Dan ada ratusan murid elit Longmen hadir. Bagaimana mereka bisa membiarkan tuan muda mereka ditangkap oleh utusan kekaisaran ini? Zhu Xiaojun memberi perintah. Dan para murid merespons satu demi satu. Mereka menunjukkan senjata mereka dan penuh dengan niat membunuh. Mereka bergegas dan membunuh penjaga pembawa pedang di bawah utusan kekaisaran. Boom, 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 bang, 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 bang. Tiba-tiba, ada bayangan pedang dan pedang di depan cabang Longmen. Dan pertarungan berlangsung lancar. Itu intens. Hanya ada beberapa ratus penjaga pembawa pedang ini. Tapi di pihak Longmen, ada ribuan orang. Dan mereka menekan dan memukuli para penjaga sekaligus. Segera, para penjaga yang dipukuli terjatuh telentang dan lari dengan kepala di tangan. Semuanya meratap tanpa henti. Ini tidak masuk akal. Di dalam kereta, utusan kekaisaran sangat marah. Dan janggutnya hampir terbakar karena amarah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Feng akan begitu berani dan berani secara terbuka tidak mematuhi perintah. Pemberontakan, pemberontakan. Utusan kekaisaran berteriak. Qin Feng, kamu benar-benar gila. Sebagai pemimpin dari 100 jenderal, kamu berani secara terbuka tidak mematuhi perintah dan membunuh para penjaga kekaisaran. Apakah kamu mencoba menimbulkan masalah? Jadi apa? Qin Feng mencibir dengan jijik. Saya mengatakan bahwa orang-orang yang saya bunuh semuanya layak mati. Dan itu juga merupakan dendam pribadi saya. Belum lagi Anda. Bahkan Raja Surga. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk campur tangan. Petik 2. Kamu terlalu lancang. Menteri Kekaisaran sangat marah. Berdiri di atas kereta dan berteriak. Sudah kubilang. Jangan terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkan Anda?
Petik 2. Biar ku beritahu. Karena aku berani datang hari ini. Tentu saja aku memegang kartu truf. Perlawanan pasti akan mati. Petik 2 titik 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 petik 2. Oh. Qin Feng mengangkat alisnya dan mencibir. Kartu truf. Kalau begitu aku ingin melihatnya. Petik 2. Mencari kematian. Pada saat ini, utusan kekaisaran berbalik dan berteriak di kejauhan. 3 penguasa dunia seni bela diri kuno. Tolong ambil tindakan. Petik 2. Seperti batu besar yang menghantam dunia yang tenang. Permukaan air menimbulkan ribuan gelombang, menyebabkan keributan besar di tempat tersebut. Apa? Setelah mendengar ini, Qin Feng langsung terkejut. 3 keterampilan unik di dunia seni bela diri kuno. Di dunia seni bela diri kuno Zongzu, selalu ada pepatah tentang 1 abadi, 3 master, dan 5 sekte. Dan Sanjue adalah 3 puncak terkuat di dunia seni bela diri kuno. Selain Baisu, Dewa Pedang Tanah. Lebih dari itu, di saat yang sama, ketiga orang ini juga masuk dalam daftar Avengers karena mereka ikut serta dalam pembunuhan ibu mereka di rumah lelang Hong Kong 20 tahun lalu. Mungkinkah mereka bertiga ada di sini juga? Saat itu, boom, boom, boom. Petik 2. Setiap nafas ibarat tsunami, tanah longsor, dan gelombang badai yang menghantam pantai. Bisa disebut kekuatan yang sangat menakutkan. Perpaduan ketiga aura tersebut bahkan lebih mengejutkan lagi, membuat orang merasa ketakutan dan tercekik. Hus, hus, hus. Segera setelah itu, 3 sosok berjalan di udara dan turun dari langit dengan kekuatan yang mengejutkan. 3 pria parubaya adalah 3 teratas di dunia seni bela diri kuno. Pemimpinnya memiliki otot dan tulang yang kuat, energi dan darah yang luar biasa, dan tubuh kekar seperti beruang coklat yang kuat. Yang di sebelah kiri memakai gaun putih, rambut diikat di sanggul, wajahnya setajam pisau, tidak marah dan mengintimidasi, dan aura kuatnya keluar dari tubuhnya 3 kaisar pedang yang unik. Yang di sebelah kanan, mengenakan baju perang baja halus, dengan mata seperti lonceng tembaga, memancarkan aura tak terkalahkan yang menakjubkan dan aura pembunuh yang mendidih. Tidak lain adalah kaisar perang, salah satu dari 3 talenta unik. Ketiganya semuanya berada di ranah kaisar bela diri. Kekuatan semacam ini cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai, menghancurkan Kyushu, dan menjulang tinggi di atas seluruh orang di dunia. Dengan kedatangan 3 Jue, aura menakutkan dari kekuatan menyapu seluruh kota. Seluruh kota Shanghai, dengan radius ratusan mil, diselimuti tekanan, dan situasinya akan berubah warna. Titik titik titik. Ya Tuhan, apakah ini? Apakah ini 3 keterampilan utama di dunia seni bela diri kuno? Ini sangat menakutkan. Tekanan yang luar biasa, membuat orang terengah-engah. Ketiga orang ini, puncak kekuasaan di dunia turun dari langit, sangat mengejutkan jiwanya. Mata mereka tidak bisa menahan rasa takut. Banyak orang yang gemetar. Bahkan Zhu Xiaojun pun pucat dan kesulitan bernapas. Saya merasa takut. Eksistensi seperti Sanjue telah melampaui dunia sekuler. Di hadapan mereka, manusia sama lemahnya dengan semut. Mereka bisa dimusnahkan dengan menjentikkan jari. Karena ini sama sekali bukan dunia. Hahaha. Utusan kekaisaran tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan penuh kemenangan. Kepala dari 100 jenderal. Bagaimana dengan ini? Ketiganya adalah 3 teratas di dunia seni bela diri kuno Zongzu. Dan semuanya adalah kaisar bela diri. Sekarang, biarkan aku menemuimu. Apakah itu benar? Qin Feng mencibir. Apakah kamu membawa ketiga musuhku ke sini untuk membunuhku pagi-pagi sekali? Utusan kekaisaran mendengus dingin. Qin Feng, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Anda telah melakukannya dengan sangat baik untuk mengejutkan tuannya. Tetapi Anda juga secara terang-terangan tidak mematuhi perintah, melanggar resolusi atasan, dan membunuh menteri penting tanpa pandang bulu. Anda telah melakukan kejahatan keji. Pangeran tertua sangat marah. Kali ini,
Dia secara khusus menghubungi Sanjue untuk membantu saya menangkap Anda dan membawa Anda ke pengadilan. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu bersedia menyerah dan mengikutiku kembali ke ibu kota kekaisaran untuk diadili, kamu mungkin masih bisa bertahan. Jika tidak, kamu akan mati di tangan Sanjue hari ini. Petik 2 petik 2. Sialan. Petik 2. Ketika Qin Feng mendengar ini, dia sangat marah. Tanpa diduga, dia memberikan kontribusi besar kepada Daxia, hanya untuk kemudian dihukum dan dibunuh. Ini sungguh tidak masuk akal. Dengan marah, dia berteriak, "Sekarang kamu telah memutuskan hubunganmu denganku. Maka aku tidak punya alasan untuk menuruti perintah omong kosongmu." Pangeran tertua, kan, tunggu dan lihat. Karena dia berani berkomplot melawanku. Tidak baik dan tidak adil. Saya pasti akan membunuh Shen Jing dan meminta penjelasan darinya secara langsung. Petik 2. Petik 2. Berani. Petik 2. Wah, kamu sombong sekali. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan ini. Begitu dia selesai berbicara, Sanjue menatap Qin Feng dengan mata tajam dan memarahi. Qin Feng, karena kamu bersikeras menolak ditangkap tanpa ampun. Jangan-jangan salahkan kami karena kejam. Pergilah ke neraka. Petik 2, petik 2. Boom, boom. Ketiga kaisar bela diri meledak dengan niat membunuh yang mengejutkan. Mereka kuat dan menggunakan segala macam trik unik untuk menyerang Qin Feng. Itu harus diberantas.